Selamat pagi Bro Fikri dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang analisis pengawasan pengaturan perbankan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Selviana, Lola Dia Sadriani, Evan Jokinlo, Mario Marden, dan Rena Tanukusuma. Berikut adalah yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu pendahuluan, tinjauan literatur, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Bank adalah salah satu institusi yang dapat membantu perencanaan peredaran perputaran uang dalam masyarakat dan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga pengawasan terhadap bank itu sangat penting dilakukan karena banyaknya resiko dan besar kepentingan masyarakat yang bergantung pada bank. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Internal itu dilakukan oleh bank itu sendiri, dan eksternal dilakukan oleh institusi lain luar bank seperti OJK, BI, publik, pemerintah, dan lain-lain. Nah, menurut Bank Indonesia, adanya pengaturan pengawasan ketat bisa membantu perkembangan perekonomian Indonesia dan untuk mencapai kestabilan moneter, menjaga kepentingan keuangan umum dengan lingkungan perbankan yang sehat, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, menurut Direktur Utama Bank BRI, Sunarso, market share pinjaman BRI adalah sebesar 14,5%, simpanan sebesar 14,9%, dan penyaluran kredit ke sektor pertanian dan UMKM sebesar 28,03%. Nah, presentasi ini cukup signifikan karena sehingga BRI memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus memiliki performa yang baik. BRI juga memiliki strategi dalam merespon kebijakan perbankan yang ada dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi di masa depan, dan harus sudah memiliki manajemen pengaturan pengawasan yang baik agar seluruh kegiatan pengaturan pengawasan bisa berjalan dengan baik, dan harus belajar dari pihak-pihak eksternal untuk mengevaluasi seluruh kegiatan pengaturan pengawasannya agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang ada beberapa rumusan masalah dengan tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah. Selamat siang Bu Rofiko dan teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi company profile dan teori terkait. Nama saya Mario Marlet. Untuk Bank BRI sendiri didirikan pada 1895 di Purwokerto dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan Kaum milik Priai, dan sejak 1992 mulai mengalami perubahan menjadi perusahaan publik berjenis BUMN dan membuka layanan finansial seperti yang kita kenal sekarang. Dalam operasi yang dijalankan sehari-hari, Bank BRI memberikan berbagai layanan dengan berbagai jenis keperluan seperti layanan nasabah individu dan perusahaan berupa reksadana, deposito, kredit modal kerja, dan lain-lain. Mereka juga memiliki program Corporate Social Responsibility untuk bantuan dan pengentasan kemiskinan seperti Indonesia Lestari, Peduli, dan Sejahtera. Untuk teori terkait dalam presentasi ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai risk-based supervision dan komponen analisis risiko, yang merupakan siklus dan cara menganalisa risiko yang berkomponen. Pertama, pemahaman bank. Yang kedua adalah penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank, penerapan strategi tahunan, dan pembaruan profil untuk tahun berikutnya. Dengan komponen analisa berupa risiko kredit, likuiditas, dan good corporate governance. Selanjutnya akan dibahas mengenai teori tantangan industri perbankan dan kebijakan pengawasan pasar modal. Tantangan yang dihadapi bank itu adalah tantangan struktural dan jangka pendek yang dibedakan dari jangka waktu penanganannya, yaitu tantangan struktural lebih ke jangka waktu yang relatif panjang dan berasal dari kebijakan publik, kondisi sosial dan ekonomi global, dan fenomena alam. Contohnya adalah kondisi ekonomi internasional dan penanganan pandemi. Sedangkan tantangan jangka pendek itu lebih ke arah jangka pendek dan bagaimana bank tergantung dari operasi bank perusahaan perbankan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengawasan pasar modal yang dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu terhadap emiten dan terhadap perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang menyediakan layanan investasi. Terima kasih. Terima kasih Mario atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko dan juga analisis kesehatan bank. Dari penjelasan sebelumnya mengenai siklus risk-based supervision, kita dapat melihat pada poin kedua terdapat penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank. Dan salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah mengenai risk-based ranking rating, di mana kita dapat membagi menjadi 4 komponen utama. Dan 4 komponen utama itu dijelaskan dalam slide berikutnya mengenai profil risiko, di mana dibagi menjadi 2 komponen utama, yakni risiko kredit dan risiko likuiditas. Kemudian ada good corporate governance, ada bagian earnings dan juga rentabilitas dan juga capital terkait permodalan perusahaan bank. Berikutnya adalah mengenai profil risiko, di mana profil risiko dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah risiko kredit. BRI mencatatkan gross non-performing loan sebesar 3,08%, di mana angkanya itu lebih rendah dari 3,1% yang merupakan rata-rata industri, dan tergolong sehat dibandingkan dengan keseluruhan industri bank di Indonesia. Berikutnya adalah LDR, mencatatkan nilai LDR sebesar 83,67%, di mana masih ada cadangan sebesar 16,33% terkait simpanan untuk kejadian tak terduga sebagai risiko, di mana LDR sekitar 75-80% ini tergolong sehat dibandingkan dengan keseluruhan industri bank di Indonesia. Berikutnya adalah terkait good corporate governance. Good corporate governance ini mencapai nilai untuk CGPI sebesar 95,1, memiliki beberapa award terkait terpercaya terbaik nomor 1 dalam tata kelola di CGPI Award, dan juga good corporate governance BRI tergolong sangat sehat dilihat dari award pada tahun 2021 yang sangat banyak terkait CSR dan juga keseluruhan corporate governance dalam Bank Rakyat Indonesia ini. Berikutnya mengenai earnings, di mana kita membagi menjadi dua. Yang pertama adalah return on asset sebesar 2,72% pada tahun 2021 dan mencatatkan untuk Bank BCA sebagai pesaingnya dengan ROA sebesar 3,9% di tahun 2021.
Dengan ROA sebesar 1,5% ini yang lebih besar, segi rentabilitas atau earnings ini dari BRI tergolong sangat sehat. Kemudian ada NIM atau Net Interest Margin di mana mencatatkan sebesar 6,89% dan NIM lebih besar dari 3% untuk industri Bank Indonesia ini tergolong sangat sehat. Lalu untuk terakhir, komponen terakhir itu capital di mana mencatatkan CAR, Capital Adequacy Ratio sebesar 24,27%, tergolong sangat sehat juga. Dan dilihat dari keseluruhan, analisis kesehatan bank mencapai nilai komposnya sebesar 93,33%, menilai sangat baik dari keseluruhan industri bank. Masuk ke bagian pembahasan berikutnya, yaitu regulasi dan tantangan perbankan. Pertama, kita akan melihat pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap pengawasan dan regulasi, di mana secara umum BRI telah menjadikan beberapa POJK dan SOJK sebagai acuannya dalam melaksanakan fungsi kepatuhannya. Yang pertama, mengenai POJK nomor 46 tahun 2017, mengenai bagaimana direksi dari BRI secara rutin melaporkan kepatuhan dari operasional banknya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian POJK nomor 55 tahun 2016 dan SOJK nomor 13 tahun 2017 mengenai good corporate governance, di mana BRI sendiri telah terbukti dengan memperoleh predikat sangat terpercaya oleh ICG. Kemudian yang terakhir yaitu POJK nomor 18 tahun 2016 dan POJK nomor 17 tahun 2014, di mana BRI sendiri telah melaksanakan dan menciptakan governance, risk management, and compliance. Berikutnya mengenai tantangan perbankan ke depan, secara umum kami merangkum 4 tantangan yang akan dihadapi oleh Bank BRI. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19, di mana BRI secara aktif telah memberikan bantuan seperti subsidi dan aktif berperan dalam program ekonomi nasional dari pemerintah. Kemudian revolusi ekonomi dan layanan digital, di mana BRI telah meluncurkan konsep hybrid banking, yaitu menggabungkan layanan secara virtual atau online dan secara offline atau fisik, dan mencanangkan BRI Revolution 2.0. Kemudian kebijakan tapering off, di mana BRI sendiri mengikuti dari arus suku bunga Bank Indonesia 7 days reserve ratio. Dan yang terakhir potensi non-performing loans, di mana BRI telah menciptakan 3 strategi untuk menghindari resiko countercyclical. Dan pembahasan berikutnya mengenai analisis komparasi. Secara umum terdapat 3 indikator mengenai analisis komparasi ini, dan alasan pemilihan Bank BRI, BCA, dan Mandiri sendiri sebagai komparasinya adalah karena ketiga bank ini memiliki market valuation ataupun market cap yang cukup sama, sehingga mereka dapat dikatakan sedang berada dalam level operasional yang cukup sama. Jadi yang pertama, indikatornya merupakan penilaian terhadap kepatuhan dan performa direksi, di mana masing-masing bank juga telah membuktikan adanya kepatuhan dan performa direksi. Kemudian penerapan nilai sosial dan keuangan berlanjutan, di mana masing-masing bank juga telah menunjukkan adanya implementasi GCG dan keuangan berkelanjutan. Dan yang terakhir penerapan manajemen risiko, di mana masing-masing bank juga telah menggunakan POJK sebagai acuannya ataupun peraturan Bank Indonesia dalam menetapkan manajemen risikonya. Baik, terima kasih Everin atas penjelasannya. Selanjutnya saya Edli Sadriani akan menjelaskan tentang manajemen peraturan dan pengawasan internal Bank BRI. Nah, pada saat ini kita akan membahas 2 contoh kasus, yaitu manajemen risiko fraud yang digunakan untuk menjaga penilaian GCG, lalu yang kedua terdapat manajemen risiko kredit untuk menjaga penilaian atas permodalan atau kapital. Manajemen risiko fraud dalam BRI itu terbagi menjadi 2 aspek, yaitu penanganan dan pencegahan. Nah, penanganan ini terbagi menjadi 2 hal, yaitu fraud skala kecil dan fraud skala besar. Jika fraud skala kecil ini dilacak dengan menggunakan pencocokan data dengan ketentuan standar yang berlaku. Nah, jika memang terdapat karyawan internal Bank BRI yang terbukti melakukan fraud berskala kecil, maka karyawan tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan. Nah, selanjutnya terdapat fraud skala besar yang dilacak dengan bantuan auditor internal maupun eksternal Bank BRI. Nah, jika memang terdapat karyawan internal Bank BRI yang terlibat dalam fraud berskala besar, maka karyawan tersebut akan diberhentikan dari BRI dan seluruh pihak yang terlibat dalam fraud berskala besar, baik eksternal maupun internal Bank BRI, akan dilaporkan ke pihak berwajib atas kasus pidana. Nah, aspek selanjutnya terdapat pencegahan yang dilakukan Bank BRI dengan melakukan standarisasi laporan kerja, penggunaan sistem berbasis data, dokumentasi data secara real-time, penetapan sistem kepatuhan pada standar operasional, dan terakhir penempatan supervisor atau kepala bagian untuk mengawasi kinerja internal. Nah, kasus kedua terdapat manajemen risiko kredit. Nah, ini hanya dilakukan satu aspek, yaitu penanganan yang dikenal di dalam BRI tersendiri dikenal sebagai 3R, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Tahap pertama yaitu rescheduling dilakukan dengan mendatangi debitur secara kekeluargaan, lalu menagih tunggakan setoran. Yang terakhir adalah memperpanjang waktu pelunasan sesuai kemampuan debitur selama 3-7 hari. Nah, yang selanjutnya ada reconditioning dengan memperpanjang waktu pelunasan dengan syarat tertentu, lalu menambah tunggakan bunga pada pokok kredit atau kapitalisasi bunga, dan terakhir adalah penagihan bunga pada akhir pelunasan. Nah, langkah terakhir adalah restructuring yang dilakukan dengan memberikan surat panggilan kepada debitur yang kreditnya macet selama lebih dari 3 kali angsuran. Selanjutnya terdapat memberikan surat peringatan jika surat panggilan tidak dipenuhi, lalu jika masih juga tidak bisa dipenuhi kreditnya, maka Bank BRI melakukan menyisihkan modal tersebut dari neraca laporan keuangan mereka, lalu melelang aset nasabah atau debitur yang kreditnya macet yang dijadikan jaminan kredit untuk melunasi kredit tersebut. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Celia.
Nah, selanjutnya adalah penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi pengaturan pengawasan perbankan sangat penting dilakukan karena bank menyangkut kepentingan kalayak umum dan bank terasa sadar berbagai macam risiko dan tantangan. Nah, Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar Indonesia yang merupakan bank BUMN dengan jumlah market share yang cukup signifikan, maka harus mengetahui tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Dan dengan menilai risiko dan menyusun strategi pengaturan pengawasan yang baik. Dengan adanya manajemen pengaturan pengawasan internal yang baik dan mengetahui pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh bank lain, Bank BRI bisa meningkatkan kinerjanya dengan belajar dari bank lain dan memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Sedangkan untuk sarannya, Bank BRI perlu terus melakukan penilaian risiko untuk mengetahui ketahanan bank yang terus diperbarui mengikuti perkembangan perekonomian dunia. Misalnya adanya perkembangan konflik yang baru-baru ini terjadi antara Rusia dan Ukraina. BRI juga selalu menjaga konsistensi dalam melaksanakan kebijakan pengaturan pengawasannya. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.